Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ketemu lagi dengan saya, Kang Uje. Di video kali ini saya akan sharing, akan berbagi kepada sahabat-sahabat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permainan sepak bola atau olahraga sepak bola. Sahabat-sahabat, saya ingin bercerita sedikit. Pada suatu waktu saya berkunjung ke sebuah pameran buku-buku Islami ya di daerah Bandung, tepatnya di Jalan Braga, pada acara Islamic Book Fair. Seperti biasa kalau saya berkunjung ke sana, ya pasti mencari beberapa buku yang saya butuhkan. Jadi tidak hanya buku-buku Islami sih, biasanya di sana ada juga di pojok-pojok itu ada buku-buku yang lainnya dari penerbit-penerbit tertentu sesuai harganya dan sesuai klasifikasinya masing-masing. Saya waktu itu ketika berjalan ke deretan buku, kalau nggak salah yang harganya itu ada yang pokoknya ada yang di bawah 10.000 lah, bahkan ada yang 5.000-an juga ada, seperti itu, yang bukunya tebal ya padahal. Nah, saya waktu itu menemukan sebuah buku, judulnya itu, ini bukunya, Sepak Bola Kehidupan, yang nulisnya itu Romli Mustafa. Nah, setelah saya lihat-lihat isinya, wah ini lumayan menarik nih. Akhirnya saya termasuk yang saya beli buku ini. Dan saya coba baca ya ketika sampai di rumah. Wah ini menarik juga ya buku ini. Titik poinnya adalah karena saya memang suka tentang sepak bola, ternyata nyambung nih ketika baca buku ini. Dan pada hari-hari berikutnya saya ketika sudah beres membaca dari awal sampai akhir, saya coba nih telusuri kontak penulisnya. Saya cari media sosialnya, saya tanyakan kepada penulisnya, seperti biasa saya sapa, saya chat ya di media sosial. Intinya saya meminta izin kepada penulisnya. Pertama mengapresiasi dulu ya bahwa bukunya bagus, bermanfaat. Kemudian saya minta izin kepada penulisnya untuk agar buku ini saya nanti jadikan untuk salah satu sumber referensi ketika saya membuat video seperti ini. Dan alhamdulillah welcome ya dari penulisnya, diizinkan, katanya semoga bermanfaat ilmunya, seperti itu. Nah, sahabat-sahabat, dari buku ini saya mendapat beberapa, ya boleh dibilang inspirasi lah, atau ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat nih buat sahabat-sahabat, buat saya maupun buat sahabat-sahabat juga. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang istilah-istilah dalam sepak bola yang berkaitan dengan kehidupan. Ini saya ketika baca ada semacam kamus sepak bola kehidupan ya. Berarti istilah-istilah di dalam buku ini, kamus sepak bola kehidupan, agar nanti ketika membaca buku ini di kedepannya itu nyambung lah gitu. Jadi istilah-istilahnya itu sudah diketahui lebih awal di bagian depan buku ini. Yang pertama itu tentang pertandingan. Pertandingan di dalam sepak bola itu berarti kalau dalam kehidupan itu sama dengan episode kehidupan ya. Mungkin bisa episode saat pendidikan Anda, mungkin bisa episode saat karir Anda mungkin, atau episode status Anda misalnya dari lajang menjadi berumah tangga, atau episode saat Anda berkarya misalnya, dan seterusnya. Jadi pertandingan sama dengan episode kehidupan. Yang kedua, bola. Di dalam olahraga sepak bola itu ada benda yang namanya bola. Bola itu boleh dibilang
atau disamakan dengan potensi diri di dalam hidup kita. Coba sahabat-sahabat perhatikan, bola kan di dalam permainan sepak bola itu adalah sebuah benda yang diperebutkan oleh 22 orang ya, dalam sepak bola ya, oleh 22 orang. Artinya bola tersebut ada potensi untuk apa? Potensi untuk dimainkan, potensi untuk menjadi sarana kemenangan, seperti itu. Dengan menceploskan bola tersebut ke gawang, maka berarti itulah bola yang dimaknai sebagai potensi diri. Yang ketiga adalah peluang. Di dalam kehidupan kita pasti ada namanya peluang kehidupan, baik itu peluang di dalam karir, peluang di dalam pendidikan, peluang di dalam kompetisi, pertandingan, peluang di dalam membuat karya-karya, dan peluang-peluang lainnya ya. Yang selanjutnya ada istilah pelanggaran. Pelanggaran itu berarti kalau di dalam kehidupan adalah pelanggaran kehidupan atau kesalahan. Karena di dalam sepak bola, pelanggaran itu sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Misalnya menyentuh bola di dalam area kotak penalti, seperti itu, maka itu adalah pelanggaran. Nanti kalau namanya pelanggaran akan mendapat hukuman ya, seperti itu. Di dalam hidup juga kita itu tidak boleh melakukan pelanggaran atau kesalahan atau dosa dalam istilah agamanya. Kalau kita melakukan dosa, maka siap-siap nih dapat hukuman dari Tuhan kita, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, ada yang namanya waktu bertanding. Jadi waktu bertanding ini sama dengan usia kehidupan atau batas waktu tampil ya, kalau di dalam sepak bola. Sepak bola itu kan permainannya yang normal ya, cuman 45 menit dikali 2 kali 45 menit atau 90 menit atau 2 babak. Kalau di luar itu kan sudah tidak bisa lagi dianggap permainan yang sah ya. Kita misalnya memasukkan bola, tapi di saat sang pengadil lapangan, saat wasit sudah meniupkan peluit akhir pertandingan, kita masukkan berkali-kali pun, sekali, 2 kali, 3 kali, itu sudah tidak akan dianggap sebagai gol, seperti itu. Makanya waktu pertandingan ini adalah waktu batas waktu tampil, seperti itu. Kita juga hidup di dunia sebenarnya punya batas waktu tampil, batas waktu kehidupan yang tentunya sangat beragam, tergantung takdir kita masing-masing ya. Ada yang misalnya dikasih jatah waktu 1 tahun saja, bayi juga ada yang sudah dipanggil lagi sama Allah ketika waktunya masih sangat belia ya, seperti itu. Ada yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, ada yang 60 tahun mungkin, yang waktu rata-rata batas usia manusia ya saat ini. Ada yang di atas itu, ada yang 70, ada yang 80, ada yang bahkan ada yang di atas 100 juga ada. Yang lebih singkat juga ada. Belum juga lahir sudah Allah panggil ya, lewat seorang perempuan yang keguguran. Yang selanjutnya adalah gol. Istilah gol ini adalah kesuksesan di dalam kehidupan. Siapapun di antara kita pasti ingin melihat sebuah pertandingan yang berujung kepada gol ya, atau seorang pemain yang mencetak gol, terutama pemain depan atau striker. Dikatakan striker itu sukses ketika sudah mencetak gol ya. Kalau striker tidak bisa mencetak gol ya, berarti fungsinya belum maksimal sebagai pencetak gol ke gawang lawan ya tentunya. Kalau gol itu berarti identik dengan menang. Tim yang menang adalah tim yang memiliki selisih gol lebih banyak dari tim lawannya, seperti itu. Entah itu cuma selisihnya 1 atau 2 atau berapapun, pokoknya selisihnya lebih banyak dari tim lawan, maka dialah yang dianggap menang ya, seperti itu.
Kemudian juga ada yang namanya kalah. Kalah dalam pertandingan, kalah dalam sebuah permainan sepak bola. Kekalahan di dalam kehidupan adalah kegagalan ya. Kita pasti semuanya pernah ya masing-masing merasakan kegagalan. Baik kegagalan itu di dalam usaha mungkin bagi yang berbisnis ya. Baik kegagalan itu di dalam sebuah jenjang pendidikan misalnya. Ada yang sedang berkompetisi misalnya berlomba-lomba ingin menjadi yang terbaik, yang pertama di kelasnya misalnya ya, untuk yang lagi sekolah atau lagi kuliah. Kemudian dia tidak mendapat ranking 1 misalnya. Nah, itu kalau dilihat dari memang tujuannya untuk menang berarti itu kalah ya, seperti itu. Kemudian ada istilah penetrasi nih di dalam sepak bola itu. Penetrasi di sini disamakan dengan langkah berani yang konkret ya. Langkah berani yang konkret untuk menciptakan peluang dan kesuksesan. Jadi kalau dalam permainan sepak bola tidak melakukan penetrasi, tidak melakukan penyerangan, berarti nanti kita tidak bisa menang, tidak bisa mencetak gol, gitu kan, seperti itu. Makanya harus ada kerjasama antar pemain untuk melakukan penetrasi ke area pertahanan lawan dan ujungnya adalah mencetak gol ya, seperti itu. Kemudian ada istilah turun minum. Turun minum itu artinya istirahat. Ketika sebuah pertandingan telah melangsungkan 45 menit, yang pertama berarti itu saatnya untuk berhenti dulu, untuk rehat dulu, untuk istirahat dulu. Dia bisa untuk mengatur dulu nafas, untuk minum dulu, pokoknya untuk menghimpun dulu energi untuk mempersiapkan di babak yang kedua agar lebih maksimal dalam permainan. Kemudian yang selanjutnya adalah latihan. Latihan itu berarti belajar dan berlatih. Jadi sebuah tim pasti melakukan dulu latihannya sebelum pertandingan resminya dimulai. Biar apa? Biar ketika bertanding mereka lebih siap, mereka lebih matang organisasi permainannya dan lebih bagus kualitasnya sehingga kemenangan itu tidak mustahil untuk diraihnya. Di dalam kehidupan juga kita itu harus berlatih ya, harus berlatih dan belajar dan berlatih. Karena kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak berlatih, rasa-rasanya sulit ya, sebuah kesuksesan akan kita raih. Seorang pelajar yang ingin mendapatkan ranking 1 di kelasnya, tentunya dia harus belajar lebih keras lagi, lebih tekun lagi ya, lebih tekun lagi agar suatu saat bisa tuh meraih apa yang dia cita-citakannya. Begitupun juga di bidang lainnya juga sama, harus rajin belajar dan rajin berlatih. Kemudian ada namanya klasmen. Klasmen itu kalau di dalam kehidupan itu dianalogikan kepada derajat atau peringkat kehidupan. Kalau dalam sepak bola, klasmen itu urutan dari peringkat ke-1, kedua, ketiga dan seterusnya. Semakin atas berarti dia yang semakin unggul dari peringkat di bawahnya. Misalnya dalam sebuah liga ya, kalau yang ke-1 berarti dia akan juara. Seperti itu, akan mendapat penghargaan juara. Atau misalnya selain juara juga dapat penghargaan lain seperti misalnya bisa masuk ke kompetisi di luar negaranya. Kalau di Eropa berarti misalnya kalau juara liga nih berarti dia akan bisa bermain juga di kompetisi antar negara, kompetisi klub antar negara yang dinamakan Liga Champions. Kalau di dalam kehidupan, derajat atau peringkat kehidupan ini ya juga hampir sama di dalam sepak bola. Kalau dalam istilah agama ya, bahwa derajat kehidupan ini adalah orang yang hidupnya itu
paling bertakwa ya, orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga biaya pertandingan. Sebuah pertandingan pasti membutuhkan biaya ya, membutuhkan biaya untuk latihan juga. Sebelum pertandingan itu ada biaya untuk latihan, untuk pulang perginya, kemudian biaya untuk pertandingannya, untuk menyewa stadion mungkin, untuk menyewa perangkat pertandingan, untuk menyewa perangkat keamanan misalnya, untuk biaya-biaya lainnya juga sama, itu ada biaya yang harus dikeluarkan. Begitupun kita di dalam kehidupan juga ada itu biaya-biaya yang harus kita keluarkan ya, untuk membiayai kehidupan kita agar kita bisa bertahan hidup, untuk makan, untuk pendidikan, untuk keperluan rumah tangga, dan untuk biaya lainnya. Selanjutnya ada namanya uji coba. Sebuah tim pasti akan melakukan dulu uji coba pertandingan ya. Misalnya sebelum memulai sebuah pertandingan, dia akan beruji coba dulu dengan tim yang tentu saja misalnya bukan lawannya nanti ya. Dia akan menguji coba, akan menguji sejauh mana nih pertandingan, atau sejauh mana kemampuan tim tersebut ketika berlaga. Apakah sudah ada peningkatan atau masih belum ada perubahan misalnya, akan kelihatan di dalam uji coba tersebut. Berarti uji coba ini juga hampir sama dengan berlatih ya, di dalam kehidupan berlatih. Sebelum misalnya seorang siswa melakukan ujian, maka dia kan oleh gurunya biasanya ada dulu latihan soal, ulangan harian, dan seterusnya, latihan-latihan lainnya. Yang selanjutnya adalah supporter. Istilah dalam sepak bola ada namanya supporter. Supporter itu adalah pendukung sebuah tim. Pendukung sebuah tim, baik yang hadir di stadion ya, maupun yang hanya menonton lewat layar kaca. Seperti itu. Kalau di dalam kehidupan berarti supporter ini adalah identik dengan yang mendukung kita. Siapakah yang mendukung kita? Bisa jadi saudara kita, orang tua kita, atau keluarga kita, atau sahabat-sahabat kita, dan masih banyak lainnya. Sebuah tim memerlukan supporter agar mereka termotivasi, lebih semangat untuk bertanding, bersemangat untuk mencapai kemenangan dengan adanya kehadiran para supporter ya. Seperti itu. Begitupun kita di dalam kehidupan itu penting sekali yang namanya supporter atau pendukung kita, pemotivasi kita agar tujuan-tujuan kita di dalam hidup ini bisa tercapai dengan penuh gairah dan semangat. Yang terakhir adalah pelatih. Tentu saja di dalam sebuah tim, apalagi tim tersebut yang profesional, memerlukan sosok pelatih, yang mana pelatih tersebut bisa mengatur, memanage strategi pertandingan yang akan sebuah tim mainkan ya. Seperti itu. Siapa yang akan bermain, siapa yang akan tampil, siapa yang harus bertahan, siapa yang harus mengumpan, dan siapa yang harus menyerang, itu ditentukan oleh seorang pelatih ya. Kita di dalam kehidupan juga, pelatih itu mentor ya, pembimbing kita di dalam kehidupan ini. Bisa guru-guru kita, kalau di sekolah, kalau di pesantren mungkin ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadzah kita yang bisa mengarahkan kita menuju jalur terhadap kesuksesan. Jadi sekali lagi bahwa di dalam kehidupan ini sangat penting yang namanya relasi, sangat penting yang namanya mentor atau pembimbing. Ya, alangkah kita menuju kesuksesan itu semakin benar. Misalnya kalau namanya pelatih atau mentor itu lebih banyak pengalamannya, sudah merasakan fase-fase yang kita sendiri belum
Sekian ya sahabat-sahabat, itulah sharing dari saya tentang istilah-istilah di dalam sepak bola yang dianalogikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sebelum ditutup, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan tekan tombol notifikasinya agar saat saya membuat video-video baru, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.